Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Aziza Barus Tepuh. Saya Cindy Dwi Apriliani. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar dan Penerapan Etika Bisnis. Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membantu nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Ada 3 sasaran dan lingkup pokok etika bisnis, yaitu 1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang pertama bertujuan untuk mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. 2. Etika bisnis bisa menjadi sangat subversif karena ia mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi, dirugikan, dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis oleh praktek bisnis pihak manapun. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi. Indikator etika bisnis. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang baru. Bahkan secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Alasannya adalah sebagai berikut. Secara moral, keuntungan memungkinkan organisasi perusahaan untuk bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Tanpa memperoleh keuntungan, tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya. Dan karena itu, berarti tidak akan terjadi aktivitas yang produktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Keuntungan tidak hanya memungkinkan perusahaan bertahan, melainkan dapat menghidupi karyawan ke arah tingkat hidup yang lebih baik. Keuntungan dapat dipergunakan sebagai pengembangan perusahaan, sehingga hal ini akan membuka lapangan pekerjaan baru. Mengimplementasikan etika bisnis antara lain adalah indikator etika bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau pembisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain. Indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan indikator ini, seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnis apabila masing-masing pelaku bisnis mau mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya. Indikator etika bisnis menurut hukum. Berdasarkan indikator hukum, seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Indikator etika bisnis berdasarkan ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika bila mana dalam pelaksanaan bisnis senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianut. Indikator etika bisnis berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis, baik secara individu maupun kelembagaan, telah menyelenggarakan bisnis dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa. Indikator etika bisnis menurut masing-masing individu adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur, tidak mengorbankan indikator pribadinya.
Prinsip etika bisnis Sony Craft 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. 1. Prinsip otonomi. 2. Prinsip kejujuran. 3. Prinsip keadilan. 4. Prinsip saling menguntungkan. 5. Prinsip integritas. Ada beberapa nilai etika bisnis yang dinilai oleh Adi Warman Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting, seharusnya jangan dilanggar, yaitu kejujuran, keadilan, rendah hati, simpatik, kecerdasan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. 1. Menuangkan ke dalam hukum positif. 2. Mampu menyatakan yang benar itu benar. 3. Pengembangan tanggung jawab sosial. 4. Memelihara kesepakatan. Penerapan etika bisnis. Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar atau the greatest happiness theory. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan gray area yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika kita. Yang pertama, utilitarian approach. Yang kedua, individual rights approach. Yang ketiga, justice approach. Untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan ke dalam manajemen korporasi, yakni dengan cara 1. Menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik. 2. Memperkuat sistem pengawasan. 3. Menyelenggarakan pelatihan atau training untuk karyawan secara terus-menerus. Simpulannya adalah etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini tersusunlah teori tujuan pembuatan. Dan pada intinya etika bisnis adalah suatu hal yang penting dan harus dapat diterapkan di dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis untuk mengetahui baik dan buruk keputusan yang diambil dan selalu mempertimbangkan apa yang akan diterapkan dengan tidak mementingkan profit oriented tetapi juga kebermanfaatan bersama. Sekian dari hasil presentasi kami. Kalau ada yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.